hati dan pikiran hanya pada satu titik, pada Yesus yang baik. Yesus yang baik, gak satu pun dari kita yang layak masuk. Saya pun tidak layak, saudara pun tidak layak karena dosa pelanggaran dan kekerasan hati kita, karena ketidaktaatan kita, karena ketidaksetiaan kita. Dia tahu, manusia nggak tahu, tapi dia terus mengulurkan tangannya. Dia terus mengulurkan tangannya. Dia Bapa yang senantiasa menanti kedatangan, kepulangan dari anak yang terhilang. Engkau dan aku bisa setiap hari terhilang. Dikatakan untuk kuralabayasan karamayalabadadadada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang tarik kami datang di hadirat-Mu pada hari ini untuk menikmati pengampunan, belas kasihan, anugerah rahmat. Oh haleluya, menikmati belas kasihan-Mu, belas kasihan, anugerah. Layakkan setiap kami saat ini masuk dalam ruang maha kudus-Mu ya Bapa, oleh darah anak domba Allah, dan berfirman dengan berlimpah-limpah. Yang lemah kuat, amin, karena Engkau Tuhan. Yang susah Engkau yang menghiburkan, yang bimbang, yang ragu, yang galau, yang gelisah, yang cemas, Engkau yang memberi penghiburan yang berlimpah-limpah. Memberikan peneguhan bagi kami Tuhan, supaya kami cakap kuat menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus. Dan setiap saat dalam setiap perkara kami menjadi pemenang-pemenang. Haleluya. Dan biarlah Tuhan, hidup kami tidak diberkati hanya rohani saja, tetapi jasmani juga, ekonomi juga, keuangan juga, usaha pekerjaan kami hari ini terbuka langit, tikap surga terbuka, jalan-jalan berkat yang baru bagi setiap kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu. Yang punya tangan, kalau nggak punya tangan nggak apa-apa. Tapi jika masih ada tangan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya minta semua tangan terangkat. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, ini kedua tanganku. Angkat kedua tanganmu, kok susah kali angkat tangan. Biar Tuhan memberkati engkau dengan. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus, ini kedua tanganku Tuhan. Berkati sekali, urapi, sehingga apapun yang dikerjakan oleh tanganku berhasil, berbuah lebat, beruntung, karena berkat-berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Berbeda dari hari kemarin, hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, di sepanjang tahun ini, berkat-berkat-Mu naik terus, tidak turun atasku, atas seisi rumahku, pelayananku, demikian juga kesehatanku. Aku mau klaim, aku mau mengklaim bahwa tubuhku bukan tempat penyakit, tapi baik Roh Kudus, sehingga aku menyangkal, menolak segala penyakit, kelemahan dari tubuhku. Taruh kedua tanganmu di atas kepalamu, taruh kedua tanganmu di atas kepalamu. Tuhan, tangan yang tidak kelihatan, tangan yang berlubang paku memberkati tangan-tangan hamba-Mu ini, mulai dari kepala, mulai dari ubun-ubun. Tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku, yang berbilu-bilu memberkati kami, sehingga jauhlah segala penyakit lambung, asam urat, jauhlah segala penyakit stres, darah tinggi, tensi, jauhlah segala serangan jantung, jauhlah segala asam lambung kami tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Jauhlah segala diabetes, gula darah, kolesterol, sakit-sakit persendian kami tolak dalam nama Yesus. Kisah kartara labason dokotoro labasi. Haleluya, 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 haleluya. Ikut bersama saya, katakan, Tuhan Yesus, aku mau Tuhan, tubuhku ini di sepanjang hidupku
benar-benar sehat, steril dari segala toksik, dari segala racun, dari segala kelemahan, dari segala sakit penyakit. Aku klaim tubuhku sepenuhnya kuat, sehat, dan aku panjang umur. Seisi rumahku panjang umur, usahaku diberkati, suami istriku diberkati, anak-anakku diberkati, mertua orang tuaku diberkati, kami semua diberkati, jemaat ini diberkati. Haleluya, haleluya. Dan kami menjadi saksi-saksi bahwa hidup kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja. Hamba berdoa keluarga yang kemarin atau tadi malam konflik bertengkar, saat ini hatimu dipulihkan, hatimu dipulihkan, kasihmu dipulihkan, sukacita dan sejahteramu dipulihkan. Haleluya. Hatimu, dari hatimu mengalir pengampunan, belas kasihan, menerima kelemahan orang-orang di sekitarmu. Sebab dari dalam hatimu mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus dan kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Yang masih sekolah, angkat tanganmu. Yang masih sekolah, angkat tanganmu. Taruh tanganmu di kepalamu. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ayo. Tuhan Yesus, berkatilah otakku. Ayo, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkatilah otakku, pikiranku, akal budiku, sehingga dapat berpikir jernih, cerdas, pintar, dan taruh roh hikmat di kepalaku ini Tuhan, sehingga aku lebih dari yang lain, bukan untuk sombong, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan, aku mau prestasi bagus di sekolah. Ayo, katakan, jangan lihat aku. Serius, fokus pada Tuhan. Aku mau berprestasi di sekolah. Unggul. Katakan unggul. Hei anak-anak, katakan aku mau unggul. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa untuk para bapak-bapak sebagai imam-imam. Angkat tangan kau yang merasa bapak-bapak. Kalau angkat tangan berarti kau ibu-ibu. Demikian juga kaum pria yang merasa dirinya pria, angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan berarti engkau perempuan. Ya, kalau nggak angkat tangan, nggak angkat tangan itu perempuan. Ya, katakan, Tuhan Yesus, aku sebagai pria ditetapkan Allah menjadi imam, menjadi pemimpin saat ini di keluargaku dan kelak di rumah tanggaku bagi yang masih belum menikah. Haleluya. Tuhan kirim jodoh dan teman hidup yang benar untuk anak-anakmu ini, Tuhan, yang takut Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Yang enggak angkat tangan berarti kaum pria. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kaum ibu, berkati kaum ibu, berkati. Pekerjaan mereka banyak, Tuhan. Kerap kali suami tidak memandangnya. Betapa istri-istri capek setiap hari di rumah, nyapu, pel, merapikan perabot, merapikan kamar, belanja, sampai enggak memperhatikan kecantikannya demi melayani keluarga. Berkati istri-istri Tuhan, berkati ibu-ibu. Tuhan menghargai pelayanan mereka di keluarga. Percayalah ibu-ibu, pekerjaanmu di rumah itu diperhitungkan oleh Tuhan. Aku sudah mengalaminya sejak istriku dipanggil pulang. Rupanya beginilah kaum ibu, menyapu, ngepel, nyuci piring, menyediakan makanan untuk suami. Sementara suami tinggal dulu tenang, disentuhi nasinya, ditaruhi minumnya. Tapi jangan berkecil hati kalau engkau jarang dilayani oleh suamimu. Kuatlah, bersukacitalah. Engkau berharga di mata Tuhan. Pekerjaanmu berharga di mata Tuhan. Apapun yang kerjakan di rumah tanggamu, itu engkau melakukannya untuk Tuhan. Itu engkau sedang melayani Tuhan. Berkatilah engkau yang memperhatikan pendidikan anakmu juga. Bahkan engkau ikut memikirkan tambahan keuangan di rumah tanggamu. Diberkatilah engkau.
berkati engkau. Dan lewat kehidupan yang diberkati Tuhan akan lebih banyak lagi ibu-ibu yang datang ke gereja ini lewat kehidupan. Akan lebih banyak lagi bapak-bapak kaum pria datang ke gereja ini berjumpa dengan, karena kaum bapak juga menjadi berkat dan contoh. Anak-anak muda juga menjadi berkat dan contoh. Jemaat ini menjadi jemaat yang ramah di luar sana, ramah bertegur sapa, menegur siapa saja dengan ramah sopan, sehingga banyak orang ada kesempatan, ada celah, ada peluang bagi kita memperkenalkan Tuhan Yesus dan membawa mereka kepada Yesus di tempat ini. Berfirman Tuhan dengan berlimpah-limpah. Sekali lagi, terima kasih untuk pengampunan belas kasihan-Mu, untuk darah anak domba Allah yang melayakkan kami melayani Tuhan, melayakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap menikmatinya, melakukannya, dan menyampaikannya kepada sebanyak mungkin orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati, kita yang berkemenangan, kita yang berkemenangan. Tepuk tangan kami Tuhan, haleluya, haleluya. Bersama saya teriak haleluya sepanjang-panjangnya. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, amin, amin. Pandang kiri kananmu, salam dia. Ucapkan sesuatu yang baik, kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Ucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan semangatnya, yang mengakui kelebihannya. Ya, ucapkan, ya, sampaikan. Ya, terima kasih Pak untuk semangatnya. Bapak begitu semangat, haleluya. Ibu ini juga rapi-rapi, cantik-cantik. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Silakan duduk, silakan duduk. Minta tolong ada seseorang yang bisa perhatikan. Masih hidup nggak? Coba lihat dulu. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Masih ya? Ya. Oke, puji Tuhan. Sudah beri senyum terbaik kepada orang kiri kanan muka belakang. Sekali lagi, senyum yang terbaik. Ayo, yang di belakangnya, yang di depannya. Itu dong. Mantap. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya melihat Oke, silakan dulu Pak, silakan dulu. Silakan dulu Pak. Semua duduk, duduk manis, duduk manis. Udah bisa saya mulai? Oh, silakan dulu kalau mau saya mulai. Bapak silakan dulu, Amang. Silakan dulu. Ya, duduk. Duduk. Tambah hoho. Sudah fokus ya? Semua handphone dikantongi. Ya, semua handphone dikantongi. Semua handphone dikantongi, tidak ada yang dibuka. Oke. Mereka kenapa keluar? Mau apa? Sekali minggu? Oke, baik. Oke, kalau begitu mungkin sebaiknya pintu ditutup supaya tidak terpancing untuk keluar masuk. Haleluya, haleluya. Ya ditutup aja. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pastikan Bapak Ibu Saudara fokus, tidak ada yang keluar masuk lagi, karena pembicara akan terganggu kalau ada yang keluar masuk. Ya, terima kasih, mohon pengertiannya. Saya perkatakan Bapak Ibu dari depan ini bahwa kursi ini akan penuh di sepanjang tahun ini, karena saudara bawa jiwa. Jangan suruh Tuhan yang penuhkan kursi, Tuhan penuhi kursi, itu kita buat Tuhan jadi pesuruh. Ya, hentikan doa itu ya, itu doa menghina Tuhan, itu Tuhan penuhi kursi ini. Iya, Tuhan udah bilang, aku Tuhan ke rumah Bapak supaya engkau yang memenuhi kursi, kan kau bilang pergi, gitu kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, anak muda semua berlomba-lomba membawa jiwa yang belum stabil dia di gereja mana, terutama yang belum kenal Tuhan Yesus. Amin, saudara? Ya, mau ya? Baik, boleh. Saya mau berdoa buat saudara. Semua angkat tangan dulu, termasuk Amang semua. Ya, aku mau berdoa. Kita berdoalah bersama-sama, katakan, oh Tuhan Yesus, mulai hari ini berikanlah roh penginjil itu kepada aku, roh bersaksi itu, sehingga aku membawa jiwa-jiwa yang terhilang, juga anak yang terhilang kepada Tuhan
di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menolong aku. Amin. Yes, good. Haleluya. Ada dua jenis jiwa yang kita bawa. Satu jiwa yang terhilang, satu anak yang terhilang. Jiwa yang terhilang yang belum kenal Tuhan atau belum Kristen. Anak yang terhilang, dia orang Kristen, tapi dia tidak di dalam Tuhan. Dia main-main di luar Tuhan. Jadi itu yang perlu kita jangkau, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini sudah lebih mudah kok memberitakan Injil. Karena hari-hari ini tekanan hidup yang begitu rupa ya membuat orang ya di mana mereka tidak mengalami pertolongan, sehingga mereka rindu, haus datang pertolongan kepada mereka, datang pengharapan kepada mereka. Ya, oleh sebab itu banyak cara, banyak situasi di mana kita bisa memberitakan Yesus. Misalnya dia punya keluhan, tinggal minta, bolehkah saya doakan Pak Anto, entah Mbak Inem, entah siapapun namanya, boleh saya doakan ya menurut iman saya ya. Boleh katanya. Sudah, Anda sudah menyaksikan dalam nama Tuhan Yesus. Di kepalanya mengiang terus. Dan saudara sudah menginjili, sudah bersaksi hanya dalam tempo 3 detik dalam nama Tuhan Yesus. Nangkap begitu mudah, puji Tuhan. Baiklah, itu juga lah yang menjadi pokok renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Boleh dicatat ya, silakan dicatat, tapi pastikan handphone dikantongi. Pokok renungan kita adalah tertanam, bertumbuh, dan BLT. Catat baguslah. Seperti gereja di Korea itu, mereka bertumbuh dan BLT karena rajin mencatat. Begitu semua gereja di Korea. Saya ulangi, pokok renungan kita adalah tertanam, bertumbuh, dan BLT. Apa ini BLT? Bantuan langsung tunai. Amin. Itu upahnya itu. Amin. Aminkan aja. Meskipun bukan itu yang dimaksudkan oleh khotbah kita. BLT di situ adalah berbuah lebat dan tetap. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Gak apa-apa. Aku mau BLT dari surga bilang. Ayo angkat tangan. Ayo. Kita angkat tangan, angkat tangan dulu. Tuhan Yesus, sebagai upahku, aku mau BLT dari Tuhan melalui jalur-jalur di dunia ini. Tepuk tangan bagi Tuhan. BLT, kasih tahu kan, BLT. Berbuah lebat dan tetap. Upahnya BLT juga, bantuan langsung turun dari surga. Itu dia, BLT, bantuan langsung turun dari surga. Amin. Terjadi itu. Amin kan? Toho don wain. Nggak usah kasih kesempatan untuk otak ini. Toho don wain. Ini nih, apa ini? 2 Korintus 10:4 ini, benteng-benteng kubu-kubu. Jadi ini kubu-kubunya ini harus dihancurkan ini. Pokoknya setiap janji Tuhan, nggak usah kasih dia kesempatan 1 detik pun. Toho donai, nggak usah ya. Langsung amin ya. Haleluya. Makanya gini, kita sepakat ya. Tiap kali saya sampaikan kebenaran dan statement kebenaran, langsung semua bilang amin ya. Nggak usah pakai pikir-pikir lah dulu. Tapi jangan banyak, nggak usah ada tapi ya. Sama sekali tidak ada tapi ya. Amin. Haleluya. Nah, kita baca Bapak Ibu Saudara perihal tertanam Mazmur 92 ayat 13 hingga 16. Ayat 13 hingga 16 Mazmur 92. Jadi fokus di sini aja, itu maksudnya handphone ditinggalkan ya. Unang di gereja tersonda lagi kemamereng Alkitab di handphone. Ada mau video kalau TikTok di macam-macam apa? Maksudnya di Filipina, kalau sini semua enggak. Haleluya. Haleluya. Oke, 1, 2, 3. Amin. Terus sampai 16. Terus
Ayat 16, sama-sama lagi, 1, 2, 3. Katakan amin. Ayat 13 kembali. Ayat 13. Oke, puji Tuhan. Itu dia, yang begitu yang mantap. Belum disuruh, udah menikmati, mengucapkan, mengunyah. Itu mantap itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ingin mengajak kita mengupas ibarat salak, kita kupas baru. Atau ibarat jeruk manis, jeruk madu ya kan. Kita kupas, kita nikmati. Kita kupas, mau menikmati ya jeruk madunya. Haleluya. Katakan katakan haleluya. Yummy katakan. Bahasa Inggrisnya yummy, isorleton. Oke. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Dah gini. Jadi kita adalah orang benar. Amin. Sebagai orang benar, Tuhan menghendaki kita tertanam. Cara menanam benih atau biji korma kalau di Timur Tengah khususnya Israel itu digali dulu tanah itu. Di sana kan padang pasir begitu, tandus lah begitu ya pada umumnya. Nah, mereka gali minimal lebih dari ya 30 meter, 30 cm kan begitu ya, bisa lebih korek. Lalu setelah ditutup lagi, mereka taruh batu pemberat di atasnya. Itu dia caranya, ditaruh pemberat di atasnya. Tujuannya adalah ketika terjadi erosi, kan bisa erosi karena angin, bisa erosi karena hujan toh. Jadi itu sekitar itu tetap dia nggak tergerus. Kalaupun dia tergerus, sekitarnya itu tadi akan terus seperti itu, pelan-pelan akan tetap menahan adanya tanah ataupun pasir di atas benih tadi itu kan. Jadi nggak terbuang, dia tetap di situ. Dalam kehidupan kita, oke, tujuannya. Nah, secara pertanian ini, pertama supaya nggak tergerus dan terbuang ya kemana-mana nggak jelas kan begitu kan. Itu yang kedua tujuannya supaya dia karena tekanan dari atas akar-akarnya yang mulai tumbuh itu terus nancap ke bawah dia, nggak kemana-mana ya, nggak ke samping tapi ke bawah dia terus sampai kemudian dia bisa nyerap nutrisi makanan dari tanah itu kan begitu. Nah, kemudian setelah dia dapatin nutrisi dari tanah, dia cukup membagikannya ke tunasnya. Naiklah pelan-pelan tunas itu, tapi karena ada tekanan nggak tepat kali dia bertumbuh. Tapi pelan tapi pasti kan gitu saudara. Terus akar terus mencari makanan, tunasnya terus naik sampai kemudian dia punya kekuatan sendiri untuk menyingkirkan pemberat tadi itu. Setelah itu dia pun akan bertumbuh kokoh seiring dengan pertumbuhan alami. Dia tumbuh kokoh sampai korma itu kuat, tegak, dan tiba musimnya berbuah. Tuhan tahu bahwa contoh pohon korma ini cocok bagi saudara dan saya dalam kehidupan ini. Amin. Nah, itu dia orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus, yaitu saudara dan saya sebagai gerejanya, harus tertanam. Katakan tertanam ya, tidak pindah-pindah. Kalau pindah-pindah, yang nggak ngalamin seperti itu, tidak mengalami pertumbuhan yang mantap, stabil, dan kuat seperti itu, saudara-saudara. Itu dia. Jangan nggak pindah-pindah kemana-mana. Saudara yang sudah Tuhan tuntun ke tempat ini, tetaplah tertanam di sini. Tapi banyak kali kekurangan gereja ini, kayaknya lebih enak cari gereja yang nggak ada kekurangannya lah ya. Yuk, kita tinggalkan aja gereja ini. Banyak kekurangannya, aku tengok. Aslinya pun nggak hidupnya.
Memang bagus sih dindingnya, udah ditaruh apa ini wallpaper, nggak cantik juga lampu-lampunya, tapi banyak kekurangan. Gembalanya membantu, ibu itu banyak kekurangan, keluarganya cuma aku tengok, aduh banyak kurangnya. Kita carilah gereja di Medan ini, ada kok gereja sempurna di Medan ini? Nggak ada. Amin. Kalau memang kau ditempatkan di gereja sana nggak sempurna, karena gereja itu dikunjungi oleh orang-orang tidak sempurna. Mungkin tadinya hampir sempurna gereja A, B, C di luar sana, tapi ketika orang yang tidak sempurna pergi ke sana, gereja itu juga nggak sempurna. Masalah yang sama ada di sana, bahkan masalah yang tidak ada di sini bisa jadi ada di sana. Amin. Nanti bagikan video ini ya kepada semua jemaat. Ada grup jemaat kan? Bagikan ya. Haleluya. Mengalami pencarian gereja. Mungkin engkau belum merasa menemukan gereja yang settle di mana kau akan tertanam seperti biji kurma tadi itu. Tapi paling tidak, ketika engkau berada di satu tempat, kau merasa nggak cocok sejumlah hal, itu proses. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ketika saya pakai batu menajamkan besi, kurang mantap, terpaksa aku beli kikir Pak di tempat apa jualan perlengkapan bekas gitu kan, beli biar lebih murah. Beli kikir, gosoklah parangku, pisauku, wah cepat, tajam dia. Amin. Gereja yang sempurna nanti pas ada pengangkatan, disitulah kita disempurnakan. Yang mati memiliki tubuh kebangkitan seperti Yesus, yang hidup memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus juga. Disitulah engkau dan aku sempurna. Jadi sekarang tidak sempurna. Oleh sebab itu, izinkan dirimu tertanam meskipun ada beban dari Tuhan, supaya engkau ada konflik, ada rasa gak cocok, gak usah lah lihat ke atas batu yang menekan itu, udahlah cari firman Tuhan saja, cari nutrisi saja lewat firman Tuhan. Haleluya. Mana haleluyanya? Mana aminnya? Mana senyumnya? Nutrisi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Bertumbuhlah tunas itu sampai kau kuat menjungkal tekanan itu. Ada proses dalam kehidupan kita. Amin. Jangan protes proses. Ikuti saya 1, 2, 3. Jangan protes proses. Kasih tahu kiri kanan, aku nggak mau protes proses. Jangan. Amin. Yang protes itu bukan aku bilang. Haleluya. Haleluya. Yang protes itu bukan aku bilang. Amin. Orang di luar negeri itu. Haleluya. Jadi jangan suka protes-protes kalau ada proses. Amin. Haleluya. Mari kita belajar dari cara menanam dan bertumbuhnya biji pohon kurma. Orang benar, kita baca sama-sama. Orang benar akan bertumbuh seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara. Ayat yang berikutnya. Oke, yang 14. Ayo baca ya. Ayo satu. Cepat. Mana? Udah tahu. Ayo, udah. Macet ya. Mungkin ada beban memori yang harus dibuang, kalau ya yang nggak perlu dibuang aja biar ringan lagi. Oke. Mereka mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi ada proses tertanam. Katakan ada proses tertanam. Kalau mau bertunas, bertumbuh dulu, ditanam dulu di sini. Setelah itu mengalami tadi, baru keluar dari pintu ini, mulai bersaksi, mulai menjangkau gitu. Kalau belum, nanti kesalahan kan gitu. Jadi butuh dulu diproses, dikembangkan. Haleluya. Itu dia.
Ayat berikutnya, ayo cepat. Nah, tolong. Haleluya. Ayat berikutnya kita perkatakan, kita kupas supaya kita makan firman-Nya. Sudah? 1, 2, 3. Siapa di sini yang usia 45 ke atas? 45 ke atas. 45 ke atas. Berarti 46, ya 50, 55. Lihat dulu. Pandang-pandangan dulu. Berarti kita masih bisa berbuah, katakan. Ya, bahkan dikatakan pada masa tua pun masih berbuah. Amin. Buah kita apa? Buah roh. Ya, buah roh, Galatia 5 ayat 22. Buah apa lagi? Buah pertobatan, ya. Buah pertobatan di buah pertobatan yaitu Matius 3, kan begitu saudara-saudara, ya. Kemudian buah apa lagi? Buah jiwa-jiwa. Durian buahnya apa? Durian, puji Tuhan. Nenas buahnya nenas. Orang buahnya orang, jiwa. Amin. Jadi ada buah roh, ada buah pertobatan, ada buah jiwa-jiwa. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Buka cepatnya anakku di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Ayo. Sudah tampil? Sudah? Nanti ya semat buang apa yang berat-berat di sana kalau nggak diperlukan. 1, 2, 3. Bukan kamu yang bikin aku, tetapi aku yang bikin kamu. Dan aku mengatakan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin. Amin. Jadi buah tetap itu adalah jiwa-jiwa. Kan kekal kita ini. Amin. Jadi harus ada buah jiwa-jiwa. Jadi saya memperhatikan ya orang-orang Kristen, apakah sebelum lahir baru, apakah sudah lahir baru, terlalu hanya fokus untuk membangun imannya saja. Itu bagus dan harus. Tetapi jangan hanya membangun iman saja, jadi hanya membangun ke dalam, membangun pertumbuhan imannya saja, tapi tak berbuah keluar sana. Di Mazmur tadi dikatakan orang benar tertanam, bertumbuh dan akan bertunas dari keluar dari pintu gereja dan bertunas membuahkan jiwa-jiwa. Amin. Bagaimana caranya gampang? Ajak aja ngomong kenalan. Dari mana Pak? Mau kemana Pak? Marga apa Pak? Orang apa Pak? Kamu udah terbuka. Terus mengalir itu nanti bahan percakapan. Ya, pastikan Bapak Saudara rajin bertegur sapa. Amin. Itu saja, simple loh. Mulai tanya pelan-pelan, dipimpin Roh Kudus. Sudah, itu caranya kita menjangkau jiwa-jiwa. Jadi tidak cukup hanya bersekutu ke dalam, komsel ke dalam, zoom ke dalam, ya kan, bersaksi ke dalam, hanya di dalam-dalam. Tapi harus keluar seperti kata Mazmur 92 akan bertunas ke pelataran, ya kan begitu kan, keluar ke tetangga. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itu dia. Itulah yang dimaksudkan tertanam. Nah bertumbuh ya. Ya bertumbuh. Mari kita baca Efesus 4 ayat 15 ya. Efesus 4 ayat 15. Tolong ditampilkan aku. Siapa tadi nama Teh? Husin ya siapa? Alvin kok Husin. Alvin, terima kasih Alvin. Terima kasih ya. Oke, yuk Efesus 4 ayat 15. 1, 2, 3. Amin. Jadi kita ini tadi udah tertanam nih. Amin. Sekarang bertumbuh dalam segala hal. Jangan kemana-mana. Bertumbuhnya fokus mengerucut kepada kepala, yaitu kepada Kristus Yesus. Amin. Bertumbuh dalam segala hal. Apa saja itu Pak Pendeta? Bertumbuh dalam pembacaan firman Tuhan. Katakan amin. Bertumbuh dalam penyembahan pribadi. Amin. 2 pribadi, penyembahan pribadi, 1 pribadi. Amin. Bertumbuh juga di dalam
tadi udah pembacaan firman Tuhan, doa pribadi, penyembahan pribadi, bertumbuh juga melayani sesama. Katakan amin. Jadi mulai hari ini beri dirimu untuk melayani. Jangan tunggu sempurna dulu baru engkau melayani. Karena kalau tunggu sempurna nanti pengangkatan dulu baru melayani. Siapa? Siap. Boleh juga, Tuhan juga mau. Gak apa-apa lah. Tunggu kau sempurna baru melayani. Nah, pas nanti pengangkatan itu kau tinggal ya, melayani kau ya. Aku nggak mau lagi melayani kalau udah pengangkatan. Amin. Mau melayani? Tunggu sempurna dulu baru melayani. Tertinggal nanti jadi penginjil di tengah antikristus siksaan. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi bertumbuh juga dalam melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat. Selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Semangatku Pak, Bapak Ibu masih berapi-api untuk melayani Tuhan. Tapi ku sadarilah, dan aku ingin memberontak dari kelemahan tubuhku itu. Udah mulai kan menurun kecepatannya. Ya ditambah dengan sendiri. Bangun pagi sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, persiapkan makanan dogi sendiri, makan waktu itu, ya kan? Mau bikin kopi, masak air sendiri. Oke, habis itu tadi datang tukang babat, buka gerbang sendiri. Dia minta air, kasih, aku sendiri ngasih air minumnya. Kan gitu saudara-saudara. Udah. Nah, setelah air mendidih, ku bikin kopiku sendiri. Datang gembala kita, Pak, apakah Bapak sudah on the way? Mantap, pertanyaannya bagus. Nampak dia seorang gembala. Beda dengan penginjil model aku dan pengajar main tembak langsung. Pak, apakah Bapak sudah on the way? Katanya. Bagus. Mereka sudah nunggu, kata aku bahasa gembala, manis aku belajar itu. Belum dalam hatiku, tapi ya Pak, ulamang, bukan lagi itu kan, ulamang artinya jawaban positif. Tapi itulah, aku rasanya pengen cepat-cepat. Tapi udah mulai melambat, mulai berkurang tenaga itu. Poinnya apa? Bila saatnya nanti kau tak berdaya lagi, susah kali melayani. Masih sehat, layani, amin. Bertumbuh dalam segala hal. Dalam baca firman, berdoa, oke, penyembahan, melayani di tempat ini. Bertumbuh dalam segala hal. Amin. Bertumbuh dalam membagi-bagi, bertumbuh dalam bersaksi, bertumbuh dalam penginjilan, bertumbuh sebagai jemaat, bertumbuh sebagai pribadi di luar sana. Bertumbuh melayani suami, amin. Bertumbuh melayani istri, amin. Terutama bapak-bapak. Saya berharap yang mendengarkan YouTube ini nanti juga merasa diberkati dengan teguran ini. Bapak-bapak ini alani raja ini, Inopan ini raja Toga, ya raja apa lagi? Raja Marbun, raja Sidabutar, raja Simarani, di raja daripada raja. Begitu. Mana itu indahan na pinang mo. Nah, tendok ng nasiku. Tuk. Padahal istrinya yang belum mandi, ya kan? Udah dipakainya sendalnya, dipakainya entah celana pendek, kebajak. Belanja, berkutak-kutak di sana, bau amis, bau apa semua ditautkan. Kan? Ada suami masih ngorok, istri sudah pulang dari belanja. Dia pula yang membersihkan apa tadi itu ikan, bau amis tangannya, dia pula yang bikin sambal, dia pula yang goreng, dia yang masak.
dia yang menyajikan kemeja, dia yang nyuci piring, dia yang bikin, dia pula sendok nasi suami. Lalu bapak-bapak Batak bertobat. Bertobat. Dahsyat Tuhan nih. Seperti dia pola pikir seperti itu. Posisi layanan. Dan kami mau sangat memulai sendok indahan istri. Bertobat. Nang kepala yang boy. Ada di meja. Sendok atong indahan di inatai. Tuang tehnya. Ini nasi mumah, ini minum mumah. Itu lampu boleh air gayut tuh hapiau. Dan pembentuk yuk hapiau. Haleluya. Amin. Kulakukan itu. Istri saya ada hal-hal yang dimana saya jadi apa? Singkat cerita begini. Kalau saya beli susu sapi murni atau bikin susu biasa gitu, itu dia udah tidur. Nah, aku yang buat. Aku taruh, aku antar ke kamar. Ini saya minum. Gitu. Melayani dia. Ada bagian pelayanan yang aku bisa layani itu, kulayani dia. Nyuci piring bagiku enggak. Dan kami mau sangat meluhu cuci piring nami. Dan kami mau sangat meluhu sabu jago. Masak memang aku nggak pintar. Itu hands up aku. Karena istriku kadang bilang juga, sekali-sekali kau yang masak katanya. Kau bikin tak capek ini, betis ini, terus berdiri situ. Pegang air terus katanya. Biar tahu bapak-bapak berdiri masak di dapur. Apa pegal itu betisnya. Oh, naik terus tangan. Kalau nyuci pakaian memang mesin cuci dan begitu. Tapi kan harus tangan memasukkannya. Istri saya nuntut juga. Sekali-sekali kau masukkan katanya. Betul juga. Lupa nanti nama. Betul. Ada satu YouTube ya. Bangun suaminya nih. Istrinya lagi masak. Mak, halo mak, bikinkan aku kopi ya. Ya katanya. Antar ya kalau udah selesai di teras aku duduk santai katanya. Ya katanya. Udah nonton itu ya. Papa katanya, ya taruhkan dulu ceret itu di atas kompor katanya. Taruhkannya. Pak taruhkan dulu, tuangkan dulu air yang mendidih itu ke dalam gelas katanya. Di situ sudah ada kopi. Dah, oke. Mau nih suaminya, ya kan? Dia tuh, ada yang salah ini kata suaminya. Oh jadi aku minta kau yang bikin kopi kok jadi aku kan? Dalam hatiku kena bapak-bapak Batak kena ini. Bolan sita manuru, mulu sita manuru. Sendalnya pun juga tahu di mana. Mak sendal itu, mak celana dalam itu, mak ikat pinggangku, mak jangku. Bertobat. Amin. Haleluya. Itu tidak bertumbuh namanya, merosot namanya kalau tinggal perintah. Aso yuk kodok istri mak gosokkan dulu gigiku. Parah banget orang Batak kalau enggak dikikis sama firman Tuhan. Amin. Haleluya. Demikian juga ibu-ibu ya. Kalau ya layani juga suami dengan baik. Terutama jangan permalukan di depan umum. Bertumbuh dalam menahan diri, bertumbuh dalam pasangan suami. Kalau di depan umum kok mbak pasangan tuh, munang diri aja gitu. Anak pilih jauh, ulang-ulang tuh jauh, anak kuku jadi goting nih bilang, kok kusal gitu. Nanti di rumah bertumbuh menghormati suami juga, amin. Haleluya. Anak-anak kami bertumbuh, ya merapikan tempat tidur. Anak-anak kami bertumbuh merapikan sepatu. Apa kita sudah tinggi-tinggi surga, di dunia kita tak beres. Amin. Bertumbuh. Masak sendiri kalau lagi lapar. Masakkan Indomie kalau kau lagi lapar. Jangan semua mama yang masak. Apalagi Gen Z, generasi Z ini. Tahunya dilayani aja. Ya usia kamu ini, usia 20 tahun ke bawah itu Gen Z itu. Ya, 25 ke bawah itu generasi Z. Di atas itu generasi milenial, ya. Mirip-mirip lah. Ya kan generasi ini mau dilayani, itu gampang tersinggung. Handphone terus. Bertumbuh melepaskan handphone. Gak ada yang bilang amin.
Berarti kaum bapak, kaum ibu juga supaya terikat dengan handphone. Sehingga nggak rela bilang amin. Haleluya. Bertumbuh dalam menguasai diri. Amin. Bertumbuh dalam buah roh. Penguasaan diri. Bertumbuh dalam menghargai waktu. Katakan amin. Haleluya. Iya. Kalau enggak kita terikat kita ini. Bertumbuh dalam hemat keuangan. Amin. Dalam segala hal. Yesus kan tak boros. Jadi kita harus seperti Yesus. Hiduplah seperti Yesus telah hidup. Kan begitu, saudara. Nah boros dia. Dak sudah itu hori. Waka dulman main ina. Tolong adong di TikTok ngai. COD. Beli. Belilah hanya keperluan. Katakan keperluan. Keinginan nggak usah. Amin. Nggak usah ngapain ingin itu A sampai Z ingin itu. Dia terpukul sudah. Haleluya. Nah utang menon. Ya sampai utang online kan. Pinjol. Haleluya. Jadi khotbah ini harus ditatas sudah. Nggak hanya sekedar lurus khotbahnya, harus semua dibarbar, dikikis. Amin. Supaya bertumbuh. Karena itu kata Yesus, ya kan? Di dalam Yohanes 15 tadi bukan ayat 2. Coba buka ayat 2, Yohanes 15. Kan itu dibilangnya kan? Haleluya. Jadi nggak asal khotbah kita dari depan ini, harus mendarat khotbahnya. Amin. Harus menyentuh kehidupan sehari-hari. Coba ayat 2-nya. Nah, 1, 2, 3. Nah, kamu memang telah, kan ada itu, ayat berapa itu? Ayat 3 ya, coba, 1, 2, 3. Jadi, hari ini, firman Tuhan membersihkan saudara dan saya, amin. Mana ranting-ranting dalam kehidupanmu yang gak berbuah, yang membebani hidupmu, pangkas. Amin. Kemalasankah? Ketidakpeduliankah? Hidup mau bersenang-senangkah? Pangkas. Gergaji sudah. Amin. Supaya kalau itu dipangkas, gabe denggemat tong mertunas kehidupanmu. Amin. Bertumbuhlah kau dalam segala hal. Bertumbuhlah kau dalam kerajinanmu. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Tapi layani Tuhan, layani sesama. Amin. Terutama anak-anak muda sekarang, malasnya bukan main. Sebagian ya, malas mau bersenang-senang. Pikirnya mama sama bapaknya itu pabrik uang. Pikirnya mama sama bapaknya itu ATM. Tinggal dicolok, keluar kepeng. Mulai hebat masuk, dia dari mana datang. Dan gitu. Ada banyak. Ada fenomena seperti itu, Pak. Mudah-mudahan anak bapak tidak seperti itu di rumah, tapi di luar sana pada umumnya seperti itu. Haleluya. Ini beban bagi orang tua kalau punya anak-anak yang model seperti itu. Ya, punya istri yang tukang belanja, beban itu. Istri saya nggak cocok, nggak boleh tukang belanja, apalagi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tukang belanja dia perlu pakai konde, pakai rok saja. Tangannya harus keriting. Berarti di rumahmu ada 2 orang yang pakai apa itu namanya? Konde dan haleluya. Bertobat kita semua. Amin. Gunakan uang untuk keperluan. Katakan keperluan. Hitung banyak kali keinginan. Semua menarik. Begitu terturus sudah. Keadaan ke depan ini, khususnya tahun ini, akan semakin sulit untuk cari income dan akan semakin besar pengeluaran karena kenaikan pajak. Ini kita bicara tentang realita. Kita nggak sampai hanya urusan masuk surga. Akan sulit, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena negara ini sejak pasca presiden pertama. Setelah presiden pertama kesini udah salah urus. Salah urusnya di mana? Saya kasih tahu. Seharusnya rakyat tidak perlu bayar pajak. Negara lain bayar pajak karena negaranya sumbernya terbatas. Indonesia sumbernya tidak terbatas. Hasil laut berlimpah.
berlimpah ruah. Pertanian berlimpah ruah, pertambangan berlimpah ruah, semua berlimpah-limpah, berlebihan. Tak berpajak sebetulnya rakyat Indonesia. APBN itu tidak dari pajak rakyat. Tapi ini apa yang ada? Udah dipajak, minjam pula dari luar. Rakyat juga yang bayar. Rakyat yang bayar pajak, rakyat yang bayar utang, rakyat yang bayar gaji pemerintah. Realistis kita berpikir. Itu sudah budaya. Budaya yang salah jangan diteruskan seharusnya. Utangku yang membayar jalan tol dan seterusnya. Nggak ada hebatnya itu. Yang hebat kalau kita tidak bayar pajak. Yang hebat kalau jalan tol infrastruktur dibayar dari hasil bumi. Bukan utang dari World Bank, dari IMF. Ayo mau lo dicorangi pikiran di firman dokter di perbedaan kita. Tajam kita melihat situasi, tak bisa kita ditipu. Doakan juga lah memang pemerintah ini. Siapa tahu kan? Nanti bisa berubah. Nah, karena kemungkinan besarnya tidak akan berubah, maka keadaan akan sulit. Di tengah keadaan sulit, saudara dan saya harus berhikmat. Katakan amin. Harus hidup hemat, bukan pelit. Jangan gunakan uang untuk hal yang sia-sia, tetapi simpanlah hartamu di kerajaan surga. Di pelayanan, investasikan hidupmu, waktumu, bahkan uangmu di pelayanan pekerjaan Tuhan, di pemberitaan Injil. Katakan amin. Karena itu menjadi investasi yang paralel di surga, tidak akan dicuri, tidak akan mengalami error. Di sana tidak ada gangguan digital atau teknologi atau apapun di sana. Itu tercatat semuanya. Investasikan uangmu kepada kerajaan Allah, kepada kekekalan. Amin. Waktumu hidup bertumbuh dalam segala hal. Nah, ini termasuk segala hal ini di firman Roh Kudus kita bagiin. Memikirkan bagaimana kita harus hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah hampir masuk ke bagian akhir. Ya, Efesus 4:15 tadi, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala, yang adalah patron. Amin. Haleluya. Berbuah lebat. Ya, Yohanes, kita baca dua bagian dari Yohanes 15, Bapak Ibu Saudaraku. Yohanes 15 ayat 5. Ayo buka dulu aku sekarang. Ya, Yohanes 15 ayat 5. Sudah? Ayo semua memperkatakan firman ini dari mulut kita. 1, 2, 3. Amin. 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 Jadi BLT tadi berbuah lebat, ya ini ayatnya supaya ingat ya. Yohanes 15 ayat 5. Ikuti saya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5. 1, 2, 3. Itulah firman Tuhan Yesus yang menghendaki kita itu berbuah lebat. Amin. Berbuah banyak kita. Haleluya. Karena risiko kalau nggak berbuah, ya risikonya itu ditebang. Ya, kita lihat dari Matius 3 ayat 10 hingga 12. Matius 3 ini perlu juga kita sadari ini. Matius 3 ayat 10 sampai 12. Tolong buka lagi sebelum kita masuk ayat yang terakhir. Haleluya. Matius 3 ayat 10 hingga 12. Sudah tampil? Sudah? Ayo. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam. Ini nggak sekedar gertak, nggak sekedar gertak. Ini akan terjadi. Dan puji Tuhan hari ini engkau diingatkan sehingga engkau tidak masuk bilangan yang akan dipotong, dibuang dan dibakar. Katakan amin. Karena engkau hari ini engkau di-challenge, ditantang untuk berbuah. Amin. Buah roh, buah pertobatan, dan buah jiwa. Katakan amin. Haleluya. Ayat ya masih di situ, ayat yang berikutnya ayat 11. Oke, aku membaptis kamu, ayat langsung ke ayat yang berikutnya, ayat berikutnya ayat 12. 1, 2, 3. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya, gerejanya. Ya, gerejanya, tempat di mana dikumpulkannya jiwa-jiwa. Oke? Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, yaitu jadi. Tetapi
debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak. Jauhlah dari kita menjadi debu jerami. Amin. Katakan, itu bukan aku. Katakan, itu bukan aku. Amin. Haleluya. Tidak perlu apa ini. Contohkan tamborinnya. Ini. Cepat. Yang satu. Malah kami bagian Boas. Nama loan dan sobering pian mah. Nah, pak segi itu bukan yang bulat masih mending. Yang 4 segi, aduri. Pandai kali dia memisahkan beras dengan monis dan kulit-kulitnya itu. Nah, kalau udah bersih baru dituangnya ke dalam belbahul. Tampungnya lagi yang waktu itu belum ada kamera handphone. Mau ku kamerakan sebetulnya, ku viralkan. Kalau ku ingat, Tuhan Yesus pun sedang menampi. Lewat firman, lewat kesulitan itu, kita sedang ditampi. Pastikan engkau tidak menjadi jerami. Caranya bagaimana? Berisi firman. Amin. Tinggal tetap di dalam Yesus. Amin. Tertanam. Tertanam di gereja lokal. Ya bertunas kebelataran tapi tertanam. Kalau helok-helok di luar sana, itu bisa jadi jerami. Semua helok-helok. Kecuali memang panggilanmu adalah penginjil. Ya penginjil aja kayak saya tertanam kok dalam satu gereja. Saya terdaftar anggota resmi salah satu gereja. Lalu demi perintah Yesus keluar pergi katanya. Saya pergi ke sana kemari melayani outdoor, indoor itu ya seperti di sini. Tapi outdoor juga. Tapi kalau bukan, ya tertanam lah. Haleluya. Jadi nggak bisa melayani di sana, pelayanan penginjilan bisa, pelayanan kasih bisa. Haleluya. Tapi jangan kesana kemari nggak jelas, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi itu kiranya Tuhan menolong saudara. Tertanam, bertumbuh dan BLT. Ikut saya. Ayo jempolnya. Tertanam, bertumbuh dan BLT. Amin. Berbuah lebat dan tetap. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Saya merasakan ada gairah baru di gereja ini. Saya merasakan itu ada gairah baru ya. Biarlah saudara juga rajin mengajak orang beribadah mendengarkan firman Tuhan di gereja ini. Haleluya. Supaya kita berbuah ya. Haleluya. Yuk, lagu yang sederhana tapi kita rasakan dengan sungguh menjadi komitmen kita. Fokus jangan kepada lagunya tetapi kepada Tuhan Yesusnya ya. Mata dipejamkan saja. Hidup ini adalah kesempatan. Naikkan kuncinya aku. Fokus sudah. Gak usah pakai tembok, gak usah. Fokus saja kita dulu. Kita nikmati Roh Kudus menjamah setiap kita. Yes. Halo, fokus sudah pada Yesus. Hidup ini hanyalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi lebih sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, fokus kepada Yesus ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
masih sehat. Masih sehat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti haleluya, haleluya, jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah hanya jemaat. Oh Tuhan, angkat tanganmu saudaraku, biar pengurapan Roh Kudus turun atasmu. Ini dimatikan aja layar ini, biar fokus. Kurangi temponya, berlambat. Oh Tuhan, ya, terima kasih. Yes, nikmati, nikmati. Haleluya. Angkat tanganmu, Roh Kudus, untuk mengurapi engkau. Nikmati urapan itu mengalir kepada engkau dari Roh Kudus langsung. Sekali lagi nikmati. Pakai hidup anakmu ini Tuhan, untuk kuat tertanam, bertumbuh, berbuah lebat dan tetap. Kita berdoa. Pejamkan mata. Aku merasakan kehadiran Roh Kudus sangat kuat saat ini. Angkat tanganmu saudaraku, tanda penyerahan, karena Tuhan Yesus sedang turun tangan mengurapi engkau. Haleluya. Terima. Dia sedang mencurahkan urapan baru. Haleluya. Nikmati. Dia sedang mengurapi engkau. Haleluya. Yes, semua anak-anak juga fokus pada Yesus. Anak-anak kami, anak-anak remaja, fokuslah kepada Yesus. Haleluya. Dia hadir di sini untuk menguatkan kau, kuat kau tertanam di gereja ini, kuat engkau dalam masa pertumbuhanmu ini, dan kuat engkau berbuah lebat dan tetap. Haleluya, Jesus. Percayalah, upah dari itu semua berkat-berkat jasmani. Upahmu bukan saja di surga, tapi selama engkau di bumi, engkau akan menikmati upah demi upahmu itu. Pekerjaanmu akan diberkati Tuhan, usaha bisnismu diberkati Tuhan. Yes, Tuhan pertemukan engkau dengan seorang yang tepat, dengan informasi yang tepat yang kau butuhkan. Yes, berkatmu tidak akan sama lagi seperti tahun 2024, tapi tahun 2025 berkatmu akan terus ditambah-tambahkan Tuhan porsinya, karena Dia mau menunjukkan, membuktikan bahwa Dia setia bagi orang yang terlebih dahulu cari kerajaan Allah dan firman-Nya. Semua itu akan ditambahkan. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Yes, nikmati. Roh Kudus sedang bekerja. Dia yang memimpin ibadah ini, bukan pendeta. Haleluya, Jesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirkan dalam tubuh, jiwa dan roh, dalam hidupku, gitu ya. Mengalirlah Roh Kudus, penuhiku, penuhiku.
api Roh Kudus yang baru, api yang baru, api yang baru membakarmu, api Roh Kudus, api yang suci itu, api dari Roh Kudus membakarmu, membuat engkau menyala-nyala, pengurapan yang baru, pengurapan yang baru, pengurapan yang baru, yes, yes, kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, yes, 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 oh haleluya, haleluya, minyak yang baru, minyak yang baru, minyak yang baru, yes, 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 anggur yang baru, anggur yang baru, anggur yang baru. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, ini kedua tanganmu Tuhan, siap mengerjakan pekerjaan yang baik, sehingga tanganku pun berbuah lebat, buah-buah berkat dari Tuhan, berlimpah lebat di dalam tanganku. Apapun yang dikerjakan oleh tanganku ini berbuah lebat. Haleluya. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, nama Putra Tunggalmu ya Bapa menjadi jaminan jawaban pengabulan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus terus memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Mimbar kami serahkan kepada Amba. Saudara diberkati, saudara diberkati, luar biasa. Kita dapat kita pemerintahan lawan Tuhan begitu kuat hari ini. Ya, bukan pada hari yang lalu, tapi ketika kita buka hati kita selalu mendengar di Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan Tuhan berkata, apapun yang tangan kita berhasil, amin. Itu janjinya.